Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aulia Manifah dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang perkembangan fisik pada masa remaja dengan topik bahasan masa pubertas. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi nih mengenai pembahasan soal pubertas, kira-kira apa ya pubertas itu? Di masyarakat kita memang masih memiliki pemahaman yang salah nih tentang pubertas. Banyak orang yang berkata bahwa masa pubertas itu sama aja loh dengan masa remaja, tapi ternyata salah. Nah, sebenarnya memang pubertas itu adalah bagian dari perkembangan remaja. Namun ternyata masa pubertas hanya berlangsung sebentar saja dan sudah berakhir lebih dulu sebelum masa remaja itu sendiri berakhir. Kenapa begitu? Bagaimana sih maksudnya? Jadi, pubertas ini hanyalah sebuah tanda awal perkembangan yang terjadi pada masa remaja, di mana pada periode ini kematangan fisik seorang remaja terjadi dengan sangat cepat, ditandai dengan adanya kematangan seksual, perubahan hormonal, perubahan tinggi dan berat badan, serta prosesnya itu memiliki waktu dan variasinya yang berbeda-beda. Seperti yang sudah disebutkan di awal, salah satu tanda pubertas adalah kematangan seksual. Kematangan seksual dicapai dengan matangnya organ reproduksi dan diproduksinya sel gamet. Sehingga pada saat ini organ reproduksi sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sini ada beberapa perubahan fisik terkait kematangan seksual yang dapat dilihat secara langsung, dan perubahan ini terjadi secara berurutan. Pada remaja laki-laki, perubahannya berurutan dimulai dari yang pertama, meningkatnya ukuran kemaluan. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan. Ketiga, mulai ada perubahan pada suara. Biasanya, remaja laki-laki suaranya akan menjadi serak pada saat ini. Yang keempat, mengalami ejakulasi pertama, yaitu keluarnya air mani saat mimpi basah. Kemudian yang kelima, terjadinya pertumbuhan yang maksimal. Biasanya, tinggi dan berat badan anak remaja laki-laki akan terus bertambah pada masa ini. Yang keenam, tumbuhnya rambut di ketiak. Ketujuh, perubahan suara yang lebih jelas. Kalau yang tadi suaranya serak, sekarang suaranya akan menjadi lebih berat. Kemudian, yang terakhir, tumbuhnya rambut di wajah, yaitu kumis dan jilbab. Kemudian pada remaja perempuan nih, perubahannya berurutan dimulai dari yang pertama, membesarnya ukuran payudara, yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan, ketiga, tumbuhnya rambut di ketiak, empat, pertumbuhan tinggi badan yang cepat disertai dengan melebarnya pinggul, yang kelima, mengalami menarche atau menstruasi pertama, yang terakhir, pertambahan berat badan yang cepat. Nah, sekedar untuk menambahin nih, menarche atau menstruasi pertama yang didapatkan memang biasanya tidak teratur, karena organ reproduksi memang masih menyesuaikan dengan perubahan hormon yang ada. Kondisi ini bisa bertahan hingga ke beberapa siklus menstruasi selanjutnya, sehingga wajar jika menstruasinya tidak selalu didapatkan setiap bulan. Nah, kemudian tanda kedua nih dari masa pubertas adalah adanya perubahan hormonal. Ada dua hormon yang sangat berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan seorang remaja pada masa pubertas, yaitu hormon testosteron dan hormon estradiol. Keduanya sama-sama dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan, walaupun dengan kadar yang berbeda. Yang pertama adalah hormon testosteron. Hormon ini memang lebih berperan pada remaja laki-laki, di mana kadarnya dapat meningkat hingga 18 kali lipat untuk laki-laki, sedangkan hanya meningkat 2 kali lipat untuk perempuan. Testosteron memiliki fungsi dalam pematangan alat kelamin dan juga perubahan fisik, seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, tumbuhnya rambut di beberapa bagian badan, dan khusus untuk laki-laki yaitu perubahan pada suaranya. Kemudian yang kedua, hormon estradiol. Hormon ini memang lebih berperan pada remaja perempuan, di mana kadarnya meningkat hingga 8 kali lipat untuk perempuan dan hanya 2 kali lipat untuk laki-laki. Pada perempuan, hormon ini berfungsi untuk mempengaruhi perkembangan payudara, rahim, kerangka tubuh perempuan, kesehatan kerangka tubuh, serta ukuran pinggul perempuan. Kemudian pada laki-laki, hormon ini memiliki fungsi dalam mengatur gairah seksual, memproduksi sperma, dan juga mempengaruhi fungsi normal kelamin. Kemudian, tanda pubertas yang terakhir adalah tinggi dan berat badan. Dalam bagian ini ada istilah yang dinamakan dengan growth spurt,
yaitu pertumbuhan yang terjadi dengan sangat cepat. Dan faktanya, ternyata remaja perempuan memang mengalami pertumbuhan lebih cepat, sekitar 2 tahun lebih dulu dibandingkan remaja laki-laki. Umumnya, pertumbuhan yang cepat ini akan dialami remaja perempuan mulai pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, remaja perempuan memang akan terlihat kalau semakin tinggi dan semakin besar badannya, hingga puncaknya nanti di usia sekitar 11-12 tahun. Sedangkan pada pertumbuhan remaja laki-laki umumnya dimulai pada usia 11 tahun dan akan terus bertumbuh hingga puncaknya pada usia 13 hingga 14 tahun. Itulah kenapa kadang kita memang jadi bertanya-tanya, kenapa ya teman perempuan kita saat sekolah dasar dulu terlihat lebih dewasa karena badannya tinggi dan besar. Sedangkan teman-teman kita yang laki-laki masih berbadan kecil dan terlihat seperti anak-anak. Ini memang disebabkan karena perempuan di usia tersebut sedang tumbuh dengan pesatnya mendahului pertumbuhan pada laki-laki. Oke, setelah kita tahu bahwa ada beberapa pertumbuhan fisik selama pubertas, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana masa pubertas yang dimiliki setiap orang berlangsung dalam waktu dan variasi yang berbeda-beda. Perempuan umumnya mengalami awal pubertas pada usia 9-10 tahun dan berakhir antara usia 13-15 tahun. Sedangkan pada laki-laki umumnya mengalami awal pubertas pada usia 10-13,5 tahun dan berakhir antara usia 13-17 tahun. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi keberlangsungan masa pubertas ini, antara lain asupan nutrisi, kesehatan, dan kondisi lingkungan remaja. Asupan nutrisi yang tercukupi penting untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan remaja, sehingga dapat mencegah berbagai kondisi kesehatan yang merugikan nantinya. Pola gizi seimbang dapat menjadi salah satu solusi untuk mencukupi nutrisi remaja di masa pubertas. Apalagi bagi remaja perempuan nih, yang mulai menstruasi dan memerlukan zat besi serta kalsium agar tidak anemia. Kemudian, pubertas yang datang terlalu cepat atau bahkan terlambat dari usia semestinya bisa juga menjadi tanda adanya gangguan kesehatan pada remaja, karena kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi. Selanjutnya, ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa pubertas yang datang yang lebih cepat bisa disebabkan oleh faktor keluarga yang kurang harmonis dan ditambah dengan lingkungan yang tidak dapat menyediakan asupan pangan dengan baik. Pengalaman kehidupan awal yang buruk dan juga orang tua yang sering memperlihatkan kekerasan dapat mempercepat proses pubertas pada seorang remaja. Karena ada banyaknya faktor yang mempengaruhi pubertas ini, maka tak heran saat ini banyak sekali remaja yang mengalami masa pubertas lebih awal. Kondisi ini disebut dengan precocious puberty, masa pubertas yang datang lebih cepat sebelum waktunya. Precocious puberty dialami perempuan jika terjadi sebelum usia 8 tahun, sedangkan dialami laki-laki jika terjadi sebelum usia 9 tahun. Nah, kasus precocious puberty ini pada perempuan memang lebih banyak, ada 10 kali lebih banyak dibandingkan kasus yang terjadi pada laki-laki. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain masalah sistem saraf pusat, adanya riwayat penyakit keluarga, atau sindrom genetik langka tertentu. Dan hal ini memang butuh penanganan dari dokter agar dapat dicari tahu penyebabnya. Nah, sayangnya pubertas yang lebih cepat ini dapat memberikan dampak buruk pada remaja. Remaja yang memulai pubertas jauh sebelum teman sebayanya mungkin akan sadar akan perubahan yang terjadi pada tubuh mereka, dan tentunya hal ini dapat mempengaruhi harga diri mereka dan juga meningkatkan resiko stres yang dihadapi pada diri remaja itu sendiri. Well, itu tadi ya teman-teman pembahasan tentang masa pubertas remaja. Harapannya dengan video ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru serta meningkatkan self-awareness pada diri kita semua agar kita dapat tumbuh menjadi remaja yang sehat, cerdas, dan kuat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.